Ngedidik anak itu bukan cuma soal dia sehat, pinter, atau sukses secara duniawi, tapi juga ngebangun pondasi spiritualnya yang kokoh sejak dini, supaya hidupnya punya arah dan makna. Pondasi ini tuh penting banget, karena dari sini anak belajar kenal sama Allah SWT, paham tujuan hidupnya di dunia, dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dan mana yang enggak. Buat orang tua Muslim, menanamkan nilai-nilai Islam sejak kecil, itu adalah amanah besar dari Allah, bukan sekadar pilihan atau tradisi. Nilai-nilai spiritual ini jadi kompas moral yang bakal nuntun anak dalam setiap langkah hidupnya, bahkan saat kita udah nggak bisa selalu ada di samping mereka. Tanpa pondasi ini, anak gampang goyah, mudah terpengaruh lingkungan, dan bingung saat menghadapi tantangan zaman yang makin kompleks. Bekal spiritual itu ibarat jangkar yang bikin mereka tetap kuat dan tegar di tengah badai kehidupan, apapun masalah yang datang. Dengan mengenal Allah, anak merasa nggak pernah sendiri, selalu punya tempat bergantung, dan yakin ada harapan di setiap kesulitan. Masa kecil itu masa emas, apa yang mereka serap, dengar, dan lihat, bakal ngebentuk karakter, pola pikir, dan kepribadian mereka sampai dewasa nanti. Ngenalin Allah dan ajaran Islam sejak dini bikin masa kecil mereka penuh cinta, rasa aman, dan kehangatan keluarga. Tugas utama orang tua itu bukan cuma ngasih makan, pakaian, atau nyekolahin, tapi juga ngebimbing jiwa dan hati anak supaya tumbuh jadi manusia yang beriman. Kita sebagai orang tua adalah pemandu pertama dan utama di perjalanan spiritual mereka, yang akan jadi bekal seumur hidup. Lewat tindakan sehari-hari, kita bisa nyontohin akhlak mulia Rasulullah, seperti jujur, sabar, dan suka berbagi. Ini memang tanggung jawab besar, tapi juga kehormatan luar biasa yang Allah titipkan pada kita. Yuk, mulai perjalanan ini dengan niat tulus, bekali anak-anak kita dengan pondasi spiritual yang kuat, supaya mereka tumbuh jadi generasi yang tangguh dan berakhlak mulia. Warisan spiritual ini nilainya jauh lebih berharga dari materi, karena jadi bekal kebahagiaan dunia dan akhirat untuk anak-anak kita tercinta. Spiritualitas anak itu beda banget sama orang dewasa. Cara mereka merasakan dan memahami dunia juga nggak sama. Bukan cuma soal ngomongin teologi atau hafalan ayat, tapi lebih ke soal rasa, kepekaan, dan pengalaman yang mereka alami setiap hari. Anak-anak mengenal Allah lewat keajaiban sederhana di sekitar mereka, seperti pelangi yang muncul setelah hujan, kasih sayang dari orang tua, dan rasa syukur atas hal-hal kecil yang mereka dapatkan. Peran kita sebagai orang tua adalah menerjemahkan konsep-konsep abstrak tentang Allah dan agama menjadi pengalaman nyata yang mudah mereka pahami. Misalnya, saat melihat bunga yang indah, kita bisa bilang, "Masya Allah, indah banget ya. Allah yang menciptakan semua ini untuk kita nikmati." Ajarin juga doa-doa sederhana, seperti saat hujan turun, supaya mereka bisa menghubungkan pengalaman sehari-hari dengan Sang Pencipta. Nggak perlu ceramah panjang lebar, cukup dengan kalimat sederhana yang membangun koneksi di hati mereka, supaya mereka merasa dekat dengan Allah. Anak yang tumbuh dengan kesadaran akan kehadiran Allah dalam hidupnya, biasanya akan lebih mudah belajar jujur, bersyukur, dan peduli pada sesama. Nilai-nilai seperti sabar, pemaaf, dan kasih sayang akan lebih mudah menempel jika selalu dikaitkan dengan sifat-sifat Allah dan teladan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Karakter anak terbentuk dari ribuan momen kecil yang kita ciptakan bersama mereka setiap hari, dari obrolan ringan sampai kebiasaan sederhana. Masuklah ke dunia mereka, gunakan bahasa yang mereka pahami, dan biarkan spiritualitas tumbuh secara alami tanpa paksaan. Tugas kita adalah menciptakan lingkungan yang penuh cinta, aman, dan mengenalkan Allah dengan cara yang menyenangkan, sehingga anak merasa nyaman dan bahagia mengenal Tuhannya. Usia balita itu masa pondasi spiritual paling penting. Nanamkan nilai spiritual lewat stimulasi dan pembiasaan, bukan hafalan yang ribet. Dengerin ayat Al-Quran atau zikir, ciptain rasa damai dari kecil. Sentuhan lembut dan pelukan hangat ngenalin mereka sama kasih sayang Allah. Ajarin kata sederhana bismillah sebelum makan, alhamdulillah setelahnya. Pakai panca indera, sentuh daun, rasain matahari, cium bunga, semua dikaitin sama ciptaan Allah. Pengalaman sensorik bikin konsep Tuhan nyata buat mereka. Bangun ikatan emosional yang kuat. Cinta orang tua itu jembatan buat ngertiin cinta Allah. Tiap pelukan dan kata lembut itu pendidikan tauhid paling dasar.
Usia prasekolah, imajinasi anak berkembang pesat, waktu yang pas buat ngenalin nilai spiritual lewat main. Bikin belajar agama jadi permainan seru, bikin miniatur Ka'bah, nyari harta karun kebaikan. Cerita itu ampuh banget, bacain kisah Nabi pakai bahasa sederhana dan ekspresif. Fokus ke pesan moral sabar dari Nabi Yunus, jujur dari Nabi Muhammad SAW. Pakai buku bergambar, boneka tangan, atau mainan edukatif tema Islam. Selipin penjelasan singkat pas main, misal pas nyusun puzzle hijaya. Aktivitas seni, bikin kaligrafi, hias gambar masjid, atau lampion Ramadan sambil putar nasyid ceria. Kegiatan kreatif ngebangun asosiasi positif sama simbol dan tradisi Islam. Pendidikan spiritual di usia ini harus jadi petualangan seru dan penuh warna. Bikin tiap aktivitas jadi momen nanamkan nilai Islam dengan gembira. Di usia sekolah, anak mulai berpikir logis dan mampu memahami konsep abstrak. Ini adalah masa penting untuk mulai menjelaskan makna di balik ajaran Islam, bukan sekadar menghafal aturan. Anak-anak mulai bertanya kenapa dan untuk apa, jadi orang tua perlu sabar dan terbuka dalam menjawab. Jelaskan alasan syalat, puasa dan ibadah lain sebagai bentuk rasa syukur, kedekatan, dan komunikasi dengan Allah. Tekankan bahwa ibadah bukan sekadar rutinitas, tapi cara kita menunjukkan cinta dan ketaatan pada Allah. Libatkan mereka secara aktif dalam ibadah. Ajak syalat berjamaah, latihan puasa setengah hari, dan selalu berikan apresiasi atas usaha mereka, sekecil apapun. Pujian dan dukungan akan menumbuhkan semangat mereka. Perdalam pemahaman lewat kisah para sahabat Nabi, seperti keberanian Ali, kedermawanan Utsman, dan keadilan Umar. Cerita-cerita ini bisa jadi inspirasi nyata bagi anak. Kisah-kisah ini bukan hanya hiburan, tapi juga membentuk standar moral dan karakter anak, menanamkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari. Dorong praktik akhlak mulia, jaga ucapan, tidak berbohong, menepati janji, dan menghargai perbedaan. Ajarkan pentingnya empati dan toleransi sejak dini. Berikan contoh nyata, misalnya ikut bakti sosial, mengunjungi tetangga yang sakit, atau berbagi dengan yang membutuhkan. Anak belajar dari apa yang mereka lihat. Diskusikan masalah yang mereka hadapi di sekolah, lalu berikan solusi dari sudut pandang Islam. Tunjukkan bahwa ajaran Islam relevan dalam kehidupan sehari-hari. Bangun karakter yang kuat. Tanamkan bahwa iman bukan hanya di hati, tapi harus tercermin dalam perbuatan dan sikap sehari-hari. Jadikan keluarga sebagai tim yang saling mendukung dalam perjalanan spiritual, saling mengingatkan dan menguatkan satu sama lain. Fase ini sangat penting untuk membentuk identitas keislaman yang kuat, membumi, dan percaya diri pada anak kita. Rumah itu sekolah pertama anak. Lingkungan Islami dimulai dari hal sederhana. Pajang kaligrafi, sediain rak Al-Quran, biasain salam tiap masuk rumah. Mulai aktivitas dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah, makan bareng dan berdoa. Matiin gadget pas maghrib, syalat berjamaah, lanjut ngaji bareng. Rumah harus jadi tempat aman dan penuh kasih, jauh dari konflik. Tunjukin cara nyelesain masalah dan saling maafin. Pilih sekolah dan lingkungan yang sejalan sama nilai keluarga. Kenalin teman dan orang tua mereka, bangun komunikasi sama guru dan tetangga. Sinergi rumah, sekolah, dan lingkungan ngebentuk karakter anak dan ngebentengi dari pengaruh negatif. Anak belajar dari apa yang mereka lihat, bukan cuma dengar. Contoh dari orang tua itu kunci pendidikan spiritual. Nasihat tanpa contoh nyata bakal hampa. Anak niru perilaku, bukan cuma kata-kata. Tunjukin cara ngomong sopan, bersikap sabar, dan ngehormatin orang lain. Konsisten itu penting, aturan berlaku buat semua, termasuk orang tua. Libatin anak dalam sedekah dan kebaikan nyata. Kalau berbuat salah, akuin dan minta maaf. Ini ngajarin rendah hati dan tanggung jawab. Anak belajar kalau jadi baik, itu proses, bukan kesempurnaan. Contoh sejati itu perjalanan bareng jadi lebih baik. Bikin tiap momen jadi pelajaran hidup yang bermakna. Anak bakal niru integritas dan kejujuran yang mereka lihat tiap hari. Contoh itu ngebentuk karakter anak lebih dari 1000 nasihat. Di era digital, teknologi nggak bisa dipisahin dari anak. Jadiin sahabat, bukan musuh. Pilih aplikasi, video, dan situs Islami yang edukatif dan interaktif. Awasi dan bimbing anak dalam milih konten, jangan biarin mereka menjelajah sendiri. Pakai fitur kontrol orang tua buat batasin waktu dan filter konten. Jadiin teknologi alat buat nguatin ikatan keluarga, nonton video Islami bareng, silaturahmi online. Tetapin aturan waktu layar, utamain interaksi nyata dan aktivitas di luar rumah.
Ajarin etika digital, nggak nyebar hoax, pakai bahasa sopan online. Dengan bimbingan, teknologi ngebikin perjalanan spiritual anak makin kaya, bukan ngancam. Keseimbangan dan pengawasan itu kunci pemanfaatan media digital yang bijak. Ngedidik spiritual anak itu maraton, bukan sprint. Perlu sabar banget. Tiap anak unik, jangan bandingin sama yang lain. Terus bimbing dengan lembut, percaya sama prosesnya. Konsisten dalam rutinitas dan contoh itu nanamkan nilai pelan-pelan tapi pasti. Hasil nggak selalu instan, tapi pembiasaan ngebentuk karakter yang kuat. Di atas semua usaha, jangan lupain kekuatan doa. Selipin nama anak di tiap sujud, mohonkan hati yang lembut dan iman yang kuat. Doa orang tua itu perisai gaib sepanjang hidup anak. Nanamkan nilai spiritual itu investasi terbaik buat dunia dan akhirat. Anak Shali itu amal jariah yang pahalanya terus ngalir. Jalanin amanah ini dengan cinta, sabar, konsisten, dan doa yang gak pernah putus.